di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Ketika kabut menggantung rendah dan angin membawa bau belerang, orang-orang Tengger menunggu malam yang mereka yakini paling sakral dalam setahun. Di hamparan pasir luas yang mengelilingi Gunung Bromo, waktu seperti berjalan pelan. Bulan Kasada tiba, dan bersamanya sebuah janji lama kembali diingat. Ritual itu bernama Yatnya Kasada, sebuah upacara yang bukan sekadar peristiwa budaya, melainkan perjanjian spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Menjelang tanggal 14 menuju 15 bulan Kasada dalam penanggalan Tengger, desa-desa di lereng Bromo mulai bergerak dalam ritme yang berbeda. Di dapur-dapur kayu, perempuan menata hasil bumi: kentang, kol, bawang prei, jagung, buah-buahan, beras, hingga jajanan tradisional. Para lelaki menyiapkan ternak terbaik mereka. Semua disusun dalam anyaman bambu yang disebut ongkek. Tidak ada yang sembarangan. Setiap pilihan adalah simbol syukur. Beberapa hari sebelumnya, rumah-rumah dibersihkan, bukan hanya dari debu, tetapi dari hal-hal yang dianggap mengotori batin. Doa-doa lirih terdengar selepas senja. Para tetua adat dan dukun Tengger menghitung hari, memastikan momentum kosmis yang tepat. Kalender mereka bukan sekadar hitungan tanggal, tetapi warisan pengetahuan turun-temurun. Malam itu akhirnya datang. Di lautan pasir, Bromo berdiri sebuah bangunan suci. Pura luhur Potan, dalam gelap yang hanya ditembus obor dan lampu seadanya, umat Tengger berkumpul. Kidung dilantunkan. Asap dupa naik perlahan, bercampur embusan angin gunung yang menusuk tulang. Di pelataran pura, dukun pandita memimpin doa. Mantra-mantra dilafalkan dalam bahasa kuno yang tak lagi banyak dipahami generasi luar, tetapi diyakini masih dimengerti oleh semesta. Disinilah sesaji disucikan. Disinilah, jika waktunya tiba, dukun baru diuji dan dikukuhkan mewarisi tanggung jawab menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam. Upacara ini berakar pada legenda yang terus hidup dalam ingatan kolektif. Kisah Roro Anteng dan Joko Seger, leluhur masyarakat Tengger. Dikisahkan, mereka memohon keturunan dan berjanji akan mengorbankan anak bungsu mereka kepada penguasa gunung. Ketika janji itu ditagih, mereka tak kuasa menolak. Sang anak, Kesuma, konon terjun ke kawah Bromo dari dalam perut bumi. Ia berpesan agar masyarakat Tengger setiap tahun mempersembahkan hasil bumi sebagai tanda bakti dan syukur. Legenda itu tidak sekadar cerita. Ia menjadi fondasi etika hidup. Menjelang tengah malam, suhu turun drastis. Dari pura, rombongan umat mulai berjalan menuju bibir kawah Gunung Bromo. Mereka membawa ongek di pundak. Sebagian menggenggam obor. Sebagian lagi memeluk anak-anak yang mengantuk dalam balutan sarung tebal. Langkah mereka pelan, tertib, nyaris tanpa suara, selain desir angin dan gemerisik pasir. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah simbol perjalanan manusia menuju sumber kehidupan, menuju pusat kekuatan. Alam yang sekaligus menakutkan dan memberi berkah. Di bibir kawah, asap belerang mengepul. Di bawah sana, perut bumi bergemuruh pelan. Satu persatu sesaji diangkat, doa dilantunkan. Lalu, dengan gerakan mantap, hasil bumi, ayam, bahkan kambing, dilemparkan ke dalam kawah. Di momen inilah, inti Yatnya Kasada berlangsung. Pengorbanan sebagai bentuk syukur. Memberi sebelum meminta. Melepas sebelum berharap kembali. Di lereng kawah, pemandangan lain terjadi. Sejumlah orang sebagian masyarakat luar Tengger menunggu dengan jaring dan karung. Mereka berusaha menangkap sesaji yang tak langsung jatuh ke dasar kawah. Bagi mereka, hasil tangkapan itu dipercaya membawa berkah. Sebuah ironi sekaligus refleksi tentang bagaimana makna sakral dan ekonomi kadang bersisian dalam satu ruang yang sama. Namun, bagi orang Tengger, yang terpenting bukanlah apa yang kembali ke tangan, melainkan apa yang telah dilepaskan dengan ikhlas. Menjelang dini hari, setelah seluruh sesaji dilarungkan, dukun pandita memimpin doa penutup. Wajah-wajah yang tadi tegang kini tampak lega. Ada rasa selesai,
sekaligus rasa harap. Harapan akan panen yang baik, ternak yang sehat, keluarga yang selamat dari mara bahaya. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari perlahan menyapu lautan pasir. Kabut terangkat sedikit demi sedikit, memperlihatkan lanskap dramatis kaldera Tengger. Upacara telah usai, tetapi maknanya baru saja diperbarui. Di tengah arus modernisasi dan pariwisata yang kian masif, Kasada menghadapi tantangan. Ribuan wisatawan datang setiap tahun. Kamera-kamera merekam setiap momen sakral. Ritual yang dahulu intim kini menjadi tontonan global. Pertanyaan pun muncul. Sampai sejauh mana kesakralan bisa bertahan di tengah sorotan? Masyarakat Tengger tampaknya memiliki jawabannya sendiri. Mereka membuka diri, tetapi menjaga inti. Pura tetap menjadi ruang doa, bukan sekadar latar foto. Mantra tetap dilafalkan dengan khusyuk, meski pengeras suara dan drone berterbangan di udara. Kasada bukan sekadar festival. Ia adalah sistem nilai. Ia mengajarkan bahwa manusia hidup di antara dua kekuatan. Alam yang memberi dan alam yang bisa mengambil kembali. Di tanah yang subur oleh abu vulkanik, orang Tengger tahu betul bahwa kesuburan lahir dari letusan, bahwa kehidupan tumbuh dari sesuatu yang meledak dan hancur. Yatnya Kasada menjadi pengingat bahwa keseimbangan harus dijaga, bahwa rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata event. Jika itu berarti melepaskan sesuatu yang paling berharga. Dan ketika pagi banner-banner datang, warga kembali ke desa masing-masing. Ladang menunggu untuk digarap, ternak perlu diberi makan. Anak-anak berangkat sekolah, hidup berjalan seperti biasa. Tetapi di dalam diri mereka, janji itu telah diperbarui. Janji antara manusia dan gunung, antara generasi yang hidup hari ini dan leluhur yang dipercaya masih menjaga dari balik kabut. Sebuah janji yang setiap tahun ditegaskan kembali di kawah Gunung Bromo, bahwa selama sesaji masih dilemparkan dengan ikhlas, selama doa masih dilafalkan dengan tulus, maka keseimbangan itu akan terus dijaga. Di sanalah Kasada menemukan maknanya, bukan pada gemuruh kawahnya, melainkan pada keteguhan hati manusia yang memilih untuk tetap setia pada warisan yang tak kasat mata, namun terasa nyata dalam setiap embusan angin Bromo.